Diplomat Sukses Challenge memilih Surakarta atau yang biasa disebut Solo sebagai lokasi untuk belajar karena kita tahu Solo, Surakarta hampir 3 abad dan juga banyak sekali nilai-nilai budaya yang kita bisa pelajari dari Surakarta. Ada 2 istana di Surakarta, ada Istana Keraton Kasunanan Surakarta dan juga ada Istana Pura Mangkunegaran. Di sana kita belajar bahwa harmonisasi antara kultur dan juga pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi. Kita juga bisa melihat ada 2 pasar yang sangat menarik, ada pasar Keliti di Notoharjo dan juga ada pasar Klewer yang bisa dikatakan itu adalah kombinasi yang seru banget. Pasar Keliti adalah pasar barang antik, sedangkan pasar Klewer bisa dikatakan sebagai hub untuk menghubungkan bagian barat dari Jawa dan juga bagian timur dari Jawa. Sehingga keseluruhan padu padan antara budaya dan nilai ekonomi ini nyata ada di Surakarta. Selain itu kalau misalkan bicara soal industri kreatif, PR Soekarno pada tahun 1956 meresmikan sebuah pabrik piringan hitam yang disebut Lokananta. Bayangkan jikalau budaya yang ada memiliki nilai ekonomi yang besar dengan semua channel yang ada digabungkan dengan kombinasi kreativitas yang dimiliki oleh masyarakatnya. Ini adalah sebuah percontohan yang luar biasa untuk teman-teman challengers supaya bisa melihat bahwa untuk bisa berkembang bukan cuman sekedar harus relevan terhadap dunia, tetapi preserve kultur atau budaya yang ada. Itu menjadi suatu root atau akar yang penting bagi kita semua untuk bisa melangkah lebih baik ke depan. Dan kita sampai di fase inkubasi. Di fase ini kita berkolaborasi dengan beberapa strategic partner yang memiliki fokus untuk bisa membuat teman-teman challengers bertumbuh kembang dengan baik. Tumbuh kembangnya dengan baik itu maksud kami adalah kita harus set the fundamental mindset, fundamental skill yang perlu mereka miliki di awal. Challengers! Diplomat Sukses Challenge 2022. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua. Hari ini momen spesial buat teman-teman, bukan cuma as person, tapi buat kelangsungan bisnis teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa fokus untuk menjalani sebuah proses, gitu ya. Terus kemudian di baju teman-teman ada 3 kata, paham, piawai, persona. Ketiga hal itu menjadi hal yang sangat penting, untuk diresapi, taruh di mindset. The real battlefield sebenarnya setelah teman-teman menerima hibah, modal, usaha. Back to your own nature, kembali ke bisnisnya teman-teman. Dan disitulah kita sebut sebagai the real battlefield. Belajarlah sebanyak mungkin dan jaga medalinya teman-teman. Karena medali tersebut yang akan mengantarkan teman-teman sampai ke titik terakhir dalam program Diplomat Sukses Challenge. Untuk itu, dalam proses ini, saya akan mengundang Ines Stephanie selaku Incubator Master untuk DC 2022. Challengers! Asik, terima kasih untuk salamnya luar biasa. Selamat pagi, saya Ines Stephanie. Dan di fase inkubasi ini saya akan bertugas sebagai inkubator master. Peran saya di sini adalah memastikan supaya para challenger mengambil kesempatan untuk belajar sebanyak-banyaknya. Di peran saya di Supernova, kami percaya akan pentingnya tata kelola yang terefleksi dari finansial dan keberlanjutan praktek-praktek bisnis. Jadi akan ada tim dari ASICS yang akan deliver untuk finansial teman-teman. Ada lagi juga dari GRI atau Global Reporting Initiative yang akan menuntun teman-teman untuk membuat laporan berkelanjutan bisnis teman-teman. Juga nanti ada teman-teman dari Marketplace untuk membantu teman-teman menata marketing dan sales strategi untuk teman-teman. Kami akan menyediakan banyak sekali inisiatif seperti Lokakarya, kami juga akan menyediakan helpdesk. Harapan kami adalah teman-teman benar-benar memanfaatkan semua yang kami sediakan di sini tidak hanya untuk kompetisi ini, tapi juga untuk keberlanjutan bisnis teman-teman. Untuk itu, saya ingin memperkenalkan
salah satu strategic partner dari Diplomat Sales Challenge, ASICS. Oke, untuk itu saya akan memperkenalkan Adeline, please come forward. Saya Adeline Gondo dari PT ASICS Indonesia selaku Sustainability and Specialized Finance Analyst. PT ASICS Indonesia adalah sebuah perusahaan penyedia teknologi yang bergerak di bidang pendanaan rantai pasok. Dan sesi hari ini yang saya bawakan terkait dengan pentingnya laporan keuangan. Kalau misalnya teman-teman dengar kata financial, apa sih satu kata yang ada di benak teman-teman? Sulit? Angka? Cash flow? Ada lagi? Apa? Oke, data, benar. Jadi kalau kita bicara soal financial, itu kita bicara soal nafasnya dari perusahaan. Data, angka, cash flow. Seringkali UMKM itu menganggap laporan keuangan seperti rutinitas yang harus ada dari tahun ke tahun, dan kadang mereka itu buat laporan keuangan masih kurang lengkap. Nah, dan kita juga di sini berusaha untuk merubah mindset dari teman-teman challengers, di mana bahwa laporan keuangan itu sangat membantu bagi perusahaan untuk menentukan strategi kedepannya akan seperti apa. Pengalaman kami ya sudah membuat strategi-strategi ke depan, ya entah itu short term atau long term. Tapi pertanyaannya, dari banyaknya opsi tersebut, bagaimana cara menentukan yang tepat? Kalau dibilang mana yang dilakuin duluan, lakuin yang bisa dilakuin duluan. Misalnya sama-sama bisa dilakuin nih, tapi antara yang mau 3 bulan atau 6 bulan. Nah, itu balik ke returnnya. Wow, sesinya menarik semuanya, terutama financing, dan ini jadi evaluasi buat kami karena saya membangun usaha saya ini backgroundnya bukan kemampuan financing, bukan kemampuan investment yang besar, tapi cuman tergugah kepepet untuk membantu orang lain. Jadi saya minus sekali pengetahuan financingnya, cuman selama ini berproses bagaimana membuat laporan keuangan yang baik dan seterusnya. Tentunya masih ada sisi minusnya. Oke, thank you banget teman-teman. Tadi aku dengar banyak banget pertanyaan teman-teman yang kayak ini pakai metode apa. Tapi sebenarnya yang aku pengen teman-teman dapat dari sesinya Adeline atau sesi ASICS tadi adalah pentingnya pencatatan keuangan. Teman-teman pernah nggak sih di kota baru tiba-tiba, aduh, jangan kan itu kota baru. Aku aja kadang-kadang di Bandung aja masih bingung aku ada di mana. Kita ngeluarin Google Map, betul? Kemudian kita taruh, pointing gue tuh ada di mana sih? Dan Google Map itu kan pointing kita ada di mana. Teman-teman tahu kan? Mungkin yang tech lebih ngerti ya. Google Map itu dibentuk dari ribuan mungkin jutaan data yang dikasih sama orang tiap hari, dicatetin satu-satu sama Google. Jadi dia bisa bikin kalibrasi Google Map yang sangat akurat. Dari situlah servisnya Google, teman-teman bisa tahu posisi teman-teman seperti apa. Ini sama seperti pengeluaran dan pemasukan teman-teman sehari-hari. Itu akan menentukan posisi teman-teman ada di mana. Saya masih kecil atau sudah besar, itu semua bisa dilakukan dengan pencatatan saja dulu yang rapih. Nah, materi selanjutnya sebenarnya adalah merupakan pilar selanjutnya dari finansial, yaitu berkelanjutan. Nah, hari ini saya akan membawakan materi dari GRI atau Global Reporting Initiative. Hari ini aku membawakan materi presentasi dari teman-teman GRI. Jadi Supernova tidak mempunyai hak apapun untuk penyebaran ini. Kami hanya dipercaya oleh teman-teman GRI untuk membawakan presentasi ini untuk teman-teman challengers. GRI sendiri dibentuk dari tahun 97 di Boston, Amerika, tapi mereka bermarkas di Amsterdam. Secara global, mereka mempunyai banyak template report untuk membantu entitas-entitas bisnis mengukur dan mengkomunikasikan dampak dari bisnis mereka. Dengan materi ini, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman challengers bahwa praktek berkelanjutan adalah praktek yang berkenaan dengan keberlangsungan bisnis, tidak hanya untuk kebaikan sosial dan juga dampak-dampak lingkungan lainnya. Contohnya, saya pernah menemui bisnis yang bergerak di bidang kelapa, tapi tujuannya untuk memberdayakan wanita-wanita atau ibu-ibu yang bekerja di rumah. Saya bertanya kepada mereka, sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan ibu-ibu ini, mereka butuh berapa? Dan apa sih sebenarnya yang disebut dengan meningkatkan pendapatan? Apakah 500.000 cukup? Dan berapa banyak ibu-ibu yang ingin mereka berdayakan?
Misalnya ibu-ibu itu butuh 500.000 untuk 1 bulan dan bisnis ini ingin memberdayakan 10 ibu-ibu. Maka perhitungan dari HPP minimal harus menutup 500.000 dikali 10 ibu-ibu. Jadi bisnis ini harus menyediakan minimal 5 juta rupiah sebagai ongkos untuk menutup biaya tenaga kerja dalam HPP mereka. Nah, ini adalah praktek berkelanjutan yang memang mendukung praktek bisnis dari bisnis tersebut. Nah, dari contoh kelapa tadi, itu kalau teman-teman lihat ada 3 aspek yang biasanya dilihat. Pertama, aspek sosial. Di bisnis kelapa tadi, aspek ibu-ibu. Lalu, aspek lingkungan hidup. Dalam contoh saya, itu adalah kelapa. Gitu kan? Dan mungkin cara pengolahannya. Yang terakhir, tapi nggak kalah pentingnya adalah ekonomi atau laba. Ini makanya saya bungkus semua cerita tadi harus ada cuannya. Namanya juga berkelanjutan. Jadi saya harap keuntungan yang didapat dari para challengers setelah mengikuti sesi ini adalah bisnis mereka bisa bertahan 5, 10, 20 tahun. Satu kata yang sangat saya sukai adalah sustainability, di mana bisnis tidak hanya sekedar profit, tapi juga making impact for the people. Feel-nya kayak senang gitu kan, dapat belajar lagi, rasanya kayak kembali ke sekolah, back to school gitu. Cuman ternyata pas jalanin ya, pusing. Wah, ternyata banyak banget nih hal yang harus aku benahin di bisnisku itu. Nah, untuk itu saya ingin bicara sedikit tentang Global Reporting Initiative. This is just the guidance, oke, untuk membantu teman-teman yang related dengan bisnisnya teman-teman. Sekarang, saatnya kita workshop. Untuk workshop, mengerjakan materi dari GRI, waktunya 60 menit dimulai dari sekarang. Setelah mendapatkan materi tentang what is sustainability, kali ini challengers diminta untuk berkonsultasi dengan facilitator, yaitu adalah Diplomat Entrepreneur Network gitu ya, dan juga ada tim Supernova yang akan membantu challengers untuk merumuskan isu-isu sustainability apa sajakah yang berhubungan dengan bisnisnya masing-masing. Quality control dan quality kalau boleh konsumen. Challengers akan memetakan bisnis proses mereka dari hulu ke hilir, di mana ada 4 touch point rantai nilai yang akan dilihat. Yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah bicara tentang distribusi, yang keempat adalah di level konsumsi. Keempat poin ini harus disambungkan dengan isu sustainability seperti apa sesuai dengan bisnis mereka. Tentunya mereka harus melihat kebutuhan konsumen dan juga internal capabilities yang mereka miliki, sehingga prioritas-prioritas yang mereka akan tentukan akan dapat dipergunakan untuk mengakselerasi bisnis mereka. Tadi sempat juga Mas Edric mampir juga ke tempat kami untuk diskusi, nggak lama, tapi ada beberapa poin yang dimasukkan dan menurut saya itu bagus gitu, karena poin-poin itu tuh mungkin cuman orang anggapnya pertanyaan simpel ya, cuman untuk kita yang ngejalanin di situ, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh membuat kita berpikir ulang, bener nggak ya, mampu nggak ya kita lakukan ini, atau sebenarnya tahapan kita masih di bawahnya. Atau malah sebenarnya kita sebenarnya sudah mampu lebih di atas, tapi kita takut untuk melakukan hal itu. Oke, gimana tadi prosesnya, menarik? Pusing? Oke, sebelum itu ada yang mau volunteer untuk present? Angkat tangan. Jadi dari bahan baku, kita itu ada petani kopi ininya, isu sustainability-nya itu adalah membeli bahan baku dengan bahan yang baik. Isunya adalah di pabriknya vendor sebagai salah satu produsennya, yaitu tentang legalitas dan sertifikasi pengolahan limbahnya. Keselamatan kerja pun demikian, karena sudah mendapatkan izin BPOM, sehingga izin BPOM yang syarat dengan segala macam SOP yang diverifikasi ini juga sudah dilakukan, cuma akan terus kami tingkatkan. Yang pertama, secara struktur sebenarnya agak mess up. I have to say the truth ya teman-teman ya. I have to say the truth. Nggak apa-apa, ini learning proses berjalan bersama. Senang sih, senang karena tadi memang voluntary ya, siapa yang mau untuk mempresentasikan.
Saya ikut DSC ini salah satu tujuannya juga kepingin melatih diri saya untuk public speaking ya, untuk berbicara, menyampaikan visi, karena saya rasa ini waktunya buat saya untuk menceritakan tentang produk saya. Saya sudah cukup merasa cukup pendalaman secara teknis waktu saya untuk keluar. Nah, jadi momen itu saya ambil untuk voluntary, saya mengajukan diri dan kemudian ternyata dipilih oleh Mbak Arlin sama Mas Edric juga, sehingga saya bisa tampil di depan. Ali itu bisnisnya bagus, sayangnya waktu dijadikan tertulis presentasi kenapa melenceng dari situ aku nggak paham juga. Jadi itu jadi satu penilaian buat aku sendiri juga sih, buat aku evaluasi. Nggak berarti orang kalau udah ditanya paham, dia jawab iya, bukan berarti dia akan bisa jadi eksekutor yang baik. Bukan berarti akan jadi hasil jadinya itu baik. Jadi mungkin ada beberapa yang memang masih harus dikawal prosesnya. Sayangnya di situ, padahal konsepnya udah bener. Saya jelaskan ya, waktu presentasi itu saya jelaskan bagaimana cara pandang saya terhadap penemuan di usaha saya. Mungkin di bisnis saya ini tidak cukup saya jelaskan secara menyeluruh, sehingga audiens mungkin ada sebagian yang sedikit kurang paham. Jangan lupa to do active listening, to do it with an open heart gitu. Jadi benar-benar yang didengerin jangan diambil sebagai face value-nya. Jadi dengerin, ambil intisarinya. Intisari itu apa yang bisa dipraktekin di bisnis mereka sendiri. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, ada yang belum kenal saya. Saya Tara Budiman, biasa dipanggil Tara, pernah dipanggil Budi, tapi nggak pernah dipanggil Iman, walaupun saya orang yang beriman. Alhamdulillah, cukup beriman. Terus saya adalah salah satu pemilik dari Shining Brand selama 1 dekade. Nah, visionary-nya di situ adalah, poinnya adalah bagaimana kita menduga-duga, berhayal market ini harusnya kita geser kemana atau produknya harus kita bikin seperti apa. Jadi kalau challenger di sini punya bisnis, model distribusi itu akan bergerak ke 2 tipe. Sudah punya produk, ini password pertama kalau saya sebagai entrepreneur, yang pertama adalah produknya dulu deh.